Namanya Prita, putri Surasena, pemimpin Wangsa Yadawa, yang kemudian namanya dirubah menjadi Kunti setelah diadopsi oleh Raja Kunti Boja. Prita sendiri memiliki saudara bernama Wasudewa, ayah dari Balarama, Krishna, dan Subadra. Dalam epos Mahabharata, sosok Kunti sering dipandang sebagai ibu yang penuh kasih dan dihormati. Namun, di balik citra tersebut, terdapat sisi gelap yang jarang terungkap. Kisah hidupnya penuh dengan keputusan kontroversial yang mengubah nasib banyak orang, terutama putranya sendiri yang bernama Karna. Bagaimana mungkin seorang ibu yang begitu dihormati bisa menyembunyikan rahasia besar sepanjang hidupnya, yang akhirnya membuat hidup putranya sengsara? Mari kita telusuri sisi gelap dari Kunti dan bagaimana kebohongan serta keputusan-keputusan egoisnya memberikan dampak yang begitu mendalam pada Mahabharata. Melahirkan di luar nikah bukanlah hal yang aneh dan tidak disukai pada saat itu, dan mereka yang lahir dari Yagya seperti Drupadi atau anak yang terlahir dari mantra seperti Karna dan Pandawa, atau bahkan anak yang terlahir dari sebuah wadah seperti kelahiran para Kurawa, justru dianggap sebagai kelahiran ilahi atau istimewa. Dan karenanya mereka juga mudah diterima. Satyawati jauh lebih layak dihormati karena seorang ibu yang tidak menikah. Dia mengakui kelahiran Wedawyasa dan menceritakannya kepada dunia. Wedawyasa justru dihormati dan dianggap sebagai awatara, terlepas dari orang tuanya yang tidak menikah. Kejadian Satyawati dan Wedawyasa membuktikan hubungan ibu dan anak di luar nikah bukanlah hal yang tabu dan dapat diterima di masyarakat pada saat itu. Lalu, apa yang membuat Kunti menyembunyikan Karna pada saat kelahirannya dan meninggalkannya di sungai hingga jauh terdampar di wilayah Awangga? Mahabharata hanya memperlihatkan Widura yang selalu mengikuti Dharma, meskipun itu berarti pengorbanan dan kerugian bagi pribadinya sendiri. Lalu, bagaimana dengan Basudewa Krishna? Krishna pun mengikuti Dharma yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya karena beberapa cerita latar belakang yang terkait dengan setiap sebab dan akibat. Selebihnya, mereka semua meski harus mengulangi bahwa kita bertindak sesuai Dharma, selalu saja mengorbankan Dharma yang lain untuk mencegah pengorbanan atau kerugian pribadi. Bhisma, Kripa, Carwaka, Daumya, dan manusia-manusia agung di istana tetap diam ketika Drupadi menyuruh mereka berbicara sesuai Dharma selama permainan dadu. Drona menggunakan Arjuna untuk balas dendam pribadinya dengan ayah Drupadi, dan Drona pun memotong jempol Ekalawiya untuk memihak pada Arjuna. Kunti, meskipun tahu tentang Durwasa yang terkenal, masih meragukan mantranya dan mengujinya. Dia seharusnya memikirkan bagaimana menangani anak yang belum lahir jika mantranya berhasil. Drupadi yang dibagi 5 orang suami dan nasib Karna adalah hasil keegoisan dari Kunti.
Setelah menikah dengan Pandu dan melahirkan anak-anak lainnya melalui mantra yang sama, dia tetap tidak mengungkapkan keberadaan Karna. Pandu, suaminya, pasti akan menerima Karna mengingat keadaannya yang serupa dengan anak-anaknya yang lain. Namun Kunti memilih untuk tetap diam, mungkin karena takut dianggap wanita rendahan atau dianggap sebagai ibu yang tidak bertanggung jawab karena meninggalkan bayinya. Ketika duel antara Karna dan Arjuna berlangsung, Kunti mengenali Karna tetapi tetap tidak mengungkapkan kebenaran. Kebohongan dan penipuan ini berlanjut sepanjang hidupnya, sehingga Karna harus hidup dengan stigma sebagai anak seorang sais dan tanpa hak istimewa yang seharusnya dia miliki sebagai kesatria. Akibatnya, Karna tidak bisa mendapatkan pelatihan yang layak dan hidupnya berakhir tragis karena kutukan dari para Surama. Semua ini hanya karena ibunya menyembunyikan faktanya. Kunti, meskipun dikenal sebagai ibu yang bijaksana dan penuh kasih, bertindak sangat egois dengan mengutamakan reputasinya sendiri di atas kesejahteraan putranya. Dia bahkan membiarkan perang besar Mahabharata terjadi yang menyebabkan banyak kematian tanpa mengungkapkan kebenaran tentang Karna. Jika Kunti mengungkapkan identitas Karna pada waktu yang tepat, banyak penderitaan bisa dihindari. Pandawa dan Kurawa mungkin akan menerima Karna, dan Mahabharata mungkin tidak akan terjadi seperti yang kita ketahui saat ini. Kebohongan Kunti tidak hanya merusak hidup Karna, tetapi juga menunjukkan betapa egoisnya dia dalam menjaga reputasi pribadinya. Dia terus berbohong kepada Pandu, keluarga Kuru, dan terutama kepada Karna. Saat bertemu Karna secara diam-diam untuk memohon keselamatan bagi putra-putranya yang lain, Kunti tetap berfokus pada menyelamatkan reputasinya daripada mengakui kesalahan besarnya secara terbuka. Kisah Kunti dalam Mahabharata mengajarkan kita tentang konsekuensi dari kebohongan dan egoisme. Meskipun dia adalah sosok yang dihormati, keputusan-keputusannya yang didasari oleh rasa takut dan kepentingan pribadi menyebabkan penderitaan besar bagi banyak orang. Mahabharata adalah cermin bagi kita semua, menggambarkan bahwa manusia dengan segala kebajikan dan kelemahannya seringkali terjebak dalam keputusan yang salah. Kunti, meskipun berusaha mengikuti Dharma, pada akhirnya gagal menjaga kebenaran dan keadilan yang sejati.